Halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, saya Melvin Mumpuni, seorang perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Nah, teman-teman, yang pertama kali ketemu saya, eh ya, saya harus kenalan dulu mungkin ya. Nama Melvin Mumpuni, ya kalau mungkin teman-teman pernah dengar lah kalau kata Mumpuni ya. Kalau Mumpuni itu nama fam dari Jawa gitu, atau Mumpuni itu aslinya dari bahasa Jawa. Nah, kalau nama Melvin sendiri itu ada artinya teman-teman, apalagi kalau di industri keuangan nih. Nama Melvin itu nama pemberian dari nenek saya. Ya, kata Cak Lontong itu nama bawa doa gitu. Nah, doanya apa? Anyway, ada yang tahu nggak doanya apa? Kalau yang tahu boleh tulis kolom komentar ya. Nah, kayaknya belum ada tahu. Jadi nama Melvin itu ada artinya. Melnya itu singkatan dari Melek, Vin-nya adalah financial. Nah, jadi kurang lebih kita dalam waktu 30 sampai 40 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentang keuangan. Oke. Nah, teman-teman, perkenalkan juga Finansialku, kami perusahaan perencana keuangan di Indonesia yang concern terhadap literasi keuangan. Jadi kami juga bantu klien-klien kami individu biasanya dalam hal perencanaan keuangan dan investasinya. Nah, kami juga banyak share konten-konten kami di Instagram, di YouTube, maupun di website. Nah, biasanya orang-orang itu nanya, Vin, kalau ngomongin perencanaan keuangan itu mulai dari mana? Nah, jawabannya kalau kami di Finansialku itu punya satu framework. Ya, frameworknya itu namanya piramida perencana keuangan Finansialku. Jadi kalau kita mau ngelola keuangan, itu mulai dulu kayak ibarat kayak orang bikin rumah, mulai dulu dari pondasinya. Nah, pondasinya itu apa? Pondasinya itu kita sebut namanya keamanan keuangan. Kenapa disebut keamanan keuangan? Karena gini, kalau kondisi kita aman, pokoknya pengeluaran kita setahun ke depan deh. Katakanlah ini November 2024 sampai November 2025 atau Desember 2025 deh. Kebutuhan kita terpenuhi gitu. Cukuplah, bisa gitu. Itu kita sudah merasa aman secara keuangan. Ya, contohnya apa? Ya, penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Kalau bisa punya lebih dari satu sumber penghasilan, punya tabungan, punya apalagi proteksi. Kalau sudah pinjamannya juga masih dalam kondisi wajar dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru deh yang namanya kalau bangun rumah itu ada lantai satu, lantai dua. Lah, lantai satu, lantai duanya ini apa? Ya, kita punya tujuan keuangan. Ada yang merencanakan pernikahan, ada yang nanti mungkin mau edukasi lagi atau sekolah lagi, atau mungkin juga mau buka usaha, atau juga mau beli rumah, atau mau perjalanan ibadah haji, dan lain sebagainya. Nah, ini ngomongin tujuan keuangan. Nah, lantai duanya itu persiapan untuk kita pensiun. Ya, pensiun tuh kurang lebih idenya gini. Karena waktu atau usia, mungkin energi kita atau tenaga kita nggak sekuat waktu kita masih muda. Nah, biasanya penghasilan kita bergeser. Yang tadinya jenisnya kita harus kerja, ya yang sekarang yang kerja uangnya kita atau mungkin aset-asetnya kita. Itu pensiun. Nah, yang terakhir, itu kalau ketika kita sudah punya kekayaan yang cukup besar, atau punya ahli waris juga, kita udah mulai mikirin nanti warisan seperti apa, atau hibahnya seperti apa, supaya nggak ribut. Nah, dari atas sampai bawah, itu ada urusannya sama perpajakan. Jadi kalau ditanya, Vin, kalau kita newlywed, ya kan, terus kalau udah kita mulai dari mana? Benahin dulu pondasinya. Jangan buru-buru. Pondasinya dibenahin dulu. Percuma. Kalau misal tiba-tiba mau invest, tapi ternyata nggak punya tabungan untuk dana darurat, ya nanti kalau misal ada kebutuhan, ngapain? Ya itu investasinya harus dicairin kan, sayang kan. Nah, makanya pondasinya kuatin dulu. Oke. Nah, itu poin penting. Nah, teman-teman, saya butuh bantuan teman-teman. Kita akan ngobrol lebih banyak. Butuh bantuan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke? Sama-sama ya teman-teman ya. Tolong bantuannya ya. Oke, saya mau cerita 3 masalah keuangan yang dihadapi oleh mayoritas orang Indonesia. Yang pertama, teman-teman, semakin besar penghasilan, pengeluarannya akan semakin, ya, boleh tulis di kolom komentar, semakin besar. Oke, keadaannya besar. Besar semua ya. Oke. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, semakin besar penghasilan, cicilannya makin banyak. Oke. Cicilannya makin banyak. Oke. Muslim gitu ya. Oke, Queen juga. Oke, yang ketiga, semakin besar penghasilan, tabungan dan investasinya semakin, nah ini dia, mikir ya.
Semakin apa? Semakin harusnya makin besar ya, harusnya makin apa? Seharusnya naik. Ada kata seharusnya. Nah, biasanya orang Indonesia penghasilannya makin kecil. Nah, karena apa? Teman-teman, ini nih, orang Indonesia itu punya pola pengeluaran seperti ini. Nih, orang Indonesia begitu terima gaji, misalnya ya, lulus kuliah, kerja, terima gaji. Katakanlah gaji pertama 3 juta. Biasanya orang Indonesia itu langsung nyicil. Zaman dulu, zaman saya kerja, pertama kali masuk dunia kerja, nyicilnya motor. Sekarang, anak-anak Gen Z itu nggak nyicil motor lagi, tapi nyicilnya smartphone yang harganya harga motor. Nyicil. Nah, kemudian sisanya pakai buat biaya hidup. Kalau ada sisa di tabungan, itu namanya nabung. Tapi kalau ternyata tidak ada sisa, utang. Nah, nanti dibayarnya kapan? Tunggu gajian berikutnya. Nah, teman-teman, ketika gajiannya naik, katakanlah tadinya dari staff nih, katakanlah naik jabatan, katakanlah 3 juta itu gajinya naik jadi 10 juta. Cicilannya pun nambah. Yang tadi cicilan handphone sudah lunas, sekarang nyicil mobil second. Ada lagi. Nah, biaya hidupnya makin tinggi nggak? Makin tinggi. Yang tadinya nggak perlu bayar bensin, jadi bayar bensin. Yang tadinya nggak usah ada bayar tol, bayar tol. Ada bayar apa lagi, pajak dan lain sebagainya. Biaya hidup nambah. Tabungannya nambah nggak? Tetap. Kalau masih kurang, utang lagi. Nah, nanti ketika gajinya makin gede, sampai 30 juta, cicilannya pun nambah. Biaya hidupnya pun nambah. Utangnya gede nggak? Makin gede nggak? Gede. Nah, pertanyaannya satu, teman-teman. Ini kan pola orang Indonesia yang begini terus ya, kurang lebih ya. Kayak melingkar terus gitu, teman-teman. Kayak ada satu pola. Saya mau tanya, teman-teman mungkin boleh, kalau misal ada yang punya ide, boleh raise hand, kalau ada boleh open mic. Kira-kira gimana sih cara kita keluar dari pola yang seperti ini? Ini kan polanya muter terus nih. Mau gajinya sampai gede berapapun, terus muter terus gitu. Nah, teman-teman boleh share menurut teman-teman gimana sih caranya kita keluar kayak gini. Saya rasa teman-teman nggak mau kan berada di dalam putaran gitu terus kan. Pengennya nggak kayak gini dong, pengennya lebih sejahtera dong, nggak kayak gini dong. Nah, ada yang punya ide nggak? Gimana caranya kita keluar dari lingkaran ini? Ada yang punya ide nggak? Nah, Ayo, ada yang punya ide nggak? Pertanyaan Kak Melvin. Aku ya, ada yang punya ide? aku Ya, idenya ada Kak. apa Aku itu? ngelakuin budgeting. Jadi aku buat pos untuk berapa persen alokasi dari apa-apa aja yang pasti udah keluar tiap bulannya gitu. Jadi aku bikin pos budgeting. Oke, itu pengeluarannya diatur ya. Sip. Oh. Oke. Nah, teman-teman, saya mau kasih lihat satu hal yang mungkin teman-teman lihat di layar, tapi ada sesuatu yang rada unik atau berbeda. Teman-teman coba perlihatin, ya, kenapa sih, atau mempertanyakan, kenapa sih kalau orang Indonesia penghasilannya makin gede, pengeluaran makin gede, cicilan makin gede, tapi tabungan makin kecil. Coba teman-teman lihat, tabungan itu itu di porsi yang paling mana tuh? Dia paling utama atau yang paling belakang? Dan kenapa orang Indonesia kalau nabung itu lewat sisa? Jadi punya penghasilan, belanjain semua, sisanya kalau ada ditabung. Kenapa nggak di depan? Nah, sebenarnya itu kemarin saya posting di Instagram, teman-teman bisa cek my Instagram @melvin_mumpuni. Saya cerita berdasarkan penelitian saya observe gitu, ternyata mayoritas orang tua di Indonesia itu memberikan advice atau nasihat keuangan ke anak-anaknya itu begini, Dek, ini uang jajan, kamu jangan boros-boros, koma, yang ditabung apanya? Sisanya ditabung. Dari kecil, kita dibilang sisanya ditabung. Dari SD,
SMP, SMA, mungkin kuliah. Sisanya ditabung, sisanya ditabung, sisanya ditabung. Jadi, ketika kita punya uang dan kita punya penghasilan gitu ya, ya kita bayar semua, yang ditabung adalah sisanya. Padahal kalau kita belajar topik-topik keuangan gitu ya, orang-orang bule lah ya, penulis-penulis bule itu selalu bilang apa? Pay yourself first. Bayar dirimu sendiri gitu. Bayar dirimu sendiri itu di depan gitu. Pay yourself first. Tapi kenapa kita di belakang gitu? Nah, coba teman-teman ya, bayangkan kalau kita jadi orang tua dan kita memberikan nasihat yang sama. Ini uang jajan dihemat-hemat, sisanya ditabung. Atau jangan boros-boros, sisanya ditabung. Gedenya kan seperti ini. Nah, coba teman-teman bayangkan ya, apa yang akan terjadi kalau orang tua itu ngomongnya berbeda. Contoh, ini uang jajan. Kamu sebagian kamu ambil dulu, kamu donasiin, atau kamu masukin kotak infak, atau mungkin kamu perpuluhan dulu, sisanya kamu belanjain. Sama yang kedua, ini ada uang, kamu tabung dulu, katanya kamu mau beli sesuatu, mungkin beli tas baru atau sepatu baru, sisanya kamu belanjain. Hasilnya seperti apa gedenya? Apakah akan ada di pola ini? Atau di pola yang berbeda? Nah, teman-teman coba pikirkan lah. Karena nanti mungkin teman-teman juga ketika sudah ngomongin nikah, nanti akan ngomongin ya punya anak dan lain sebagainya. Ketika ngajarin anak, kalau masalah kita ngomongnya salah, hasilnya juga kayak gitu. Kebayang nggak ya? Nah, sekarang kita sudah ngerti nih. Ternyata kenapa kita nabung di belakang, itu ternyata ini pola pikir kita yang udah ketanam, udah ke-install sejak kita masih kecil. Sisanya ditabung, sisanya ditabung, sisanya ditabung, sisanya ditabung. Selalu ngomong sisanya yang ditabung. Nah, sekarang kalau kita ganti semua permainannya, apakah akan berbeda? Nah, teman-teman, ini permainannya. Ini adalah saran budgeting yang saya sarankan dan saya jalankan, saya sarankan untuk klien-klien, dan ini membuat kami lebih happy karena kita keluar dari lingkaran tadi. Ini versi kami. Jadi dari penghasilan, gaji bonus gitu, potong pajak, itu yang pertama kali yang kami sarankan adalah donasi. Mau bentuknya perpuluhan boleh, mau dalam bentuknya zakat 2,5% boleh, atau dalam bentuk berapapun. Saya tidak mengatakan persentasenya, tapi yang saya omongkan adalah prioritasnya. Yang penting duluin. Sekali lagi, prioritas itu adalah yang penting duluin. Bukan angkanya, tapi yang penting duluin, urutannya. Nah, kenapa kok donasi? Teman-teman, ternyata gini, orang yang bisa donasi itu adalah orang yang bisa bersyukur, bisa thank you, bisa say thank you. Terima kasih ya, gue udah dikasih uang, udah dikasih berkat gitu, dikasih uang gitu. Nah, kedua, ketika kita memberi, ternyata secara biologik itu ada hormon yang membuat kita happy. Nah, itu yang akan narik rezeki lainnya lagi, gitu. Itu sainsnya. Tapi lepas dari itu, saya mau mengajak teman-teman, itu tanda kita bersyukur. Satu. Nah, kedua, habis donasi, itu kita nabung untuk dana darurat, atau kalau sudah dana daruratnya cukup, investasi. Dana darurat itu contohnya apa? Gini, kalau sampai terjadi sesuatu, katakanlah kita kehilangan pekerjaan, kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa punya pekerjaan berikutnya lagi? Sesimpelnya itu. Contoh, kemarin COVID, tiba-tiba mungkin ada kena PHK gitu. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan supaya bisa dapat kerjaan lagi? Ya, apakah 6 bulan, apakah 9 bulan, apakah 12 bulan? Ya, itu harus disiapin kan. Nah, itu nabung. Tapi kalau tabungan itu sudah cukup, ya, saklarnya pindah ke investasi, switch ke investasi. Tabungan tuh ada, tapi cukup. Jangan kurang, jangan berlebih. Cukup. Nah, kalau sudah cukup, switch investasi. Nah, ini game plan-nya berubah. Kalau teman-teman invest, teman-teman itu membuka sumber penghasilan kedua. Teman-teman punya penghasilan investasi. Tadi teman-teman perhatikan kan, kalau misal di lingkaran itu cuma satu sumber penghasilan kan. Nah, kalau di sini teman-teman sudah unlock pintu kedua atau penghasilan kedua. Nah, yang ketiga, bayar deh, mau premi asuransi dulu boleh, atau mau cicilan dulu boleh, terserah teman-teman.
sisanya yang dipakai buat pengeluaran bulanan. Nah, ketika gajinya lebih gede, investasinya gede, permainannya yang ketiga adalah teman-teman beliin aset yang bisa menghasilkan pemasukan. Nah, contohnya apa? Misal nih, teman-teman pergi ke pameran waralaba, udah lihat waralaba mana yang kira-kira bisa dibeli, udah mana yang kira-kira bisa menghasilkan keuntungan rutin setiap bulannya. Supaya teman-teman unlock pintu ketiga, pintu penghasilan ketiga, yaitu pendapatan pasif. Jadi yang tadinya teman-teman hidup cuma mengandalkan satu sumber penghasilan, sekarang teman-teman punya penghasilan dari investasi, punya penghasilan dari penghasilan pasif. Kalau teman-teman nonton film yang kemarin, yang namanya Home Sweet Loan, ada yang nonton nggak ya? Ada yang nonton ya? Nah, itu teman-teman akan lihat kenapa kok tokoh utamanya itu struggle banget gitu. Karena ini dia kerjanya luar biasa, hemat luar biasa. Tapi yang kerja dirinya sendiri. Punya uang banyak pun, punya sampai uang 300 juta pun, uangnya itu diem di rekening tabungan. Cuma dilihat di Excel doang, tapi nggak dirubah, nggak bekerja. Jadi yang kerja cuma satu orang doang, dirinya doang. Ya jadi makanya gaji, bonus, kerjaan sampingannya, ya dia kerja terus gitu. Uangnya nggak muter, penghasilan pasifnya nggak ada, capek gitu. Nah, teman-teman, dengan cara ini, teman-teman tuh bisa merubah permainannya. Polanya berubah. Nah, pertama, teman-teman, sekali lagi bikin budgetnya, prioritasin. Prioritasin artinya yang penting duluin, bukan persentasenya. Nah, kalau teman-teman mau bikin persentasenya, silahkan aja. Saya nggak punya persentase ini harus berapa, ini harus berapa. I don't care lah dengan itu. Yang penting urutannya dulu. Nah, yang kedua, teman-teman, otomatisin. Kalau bisa, jangan manual. Otomatisin. Aktifin aja di aplikasi mobile bankingnya, itu ada menu transfer otomatis. Aktifin aja itu. Donasi berapa? Otomatis. Jadi setiap bulan udah otomatis. Nabung udah otomatis. Premi asuransi udah dibayar otomatis. Cicilan udah dibayar otomatis. Atau auto debit. Pengeluaran pun juga sama. Nah, kalau bisa punya catatan keuangan, tapi di aplikasi perbankan sekarang sudah ada catatan keuangan, enaknya. Keempat, review berkala sama ulangi terus. Nah, kalau saya gimana caranya, Vin? Ini kalau yang pajak udah otomatis dibayar, donasi itu sudah saya masukin kantong khusus untuk donasi, jadi bentuknya kayak gini, teman-teman. Nah, ini saya cerita aja, ini salah satu yang saya pakai adalah bank digital ini, Bank Saku dari Astra Group. Nah, ini tuh saya, ibarat kata teman-teman, kayak zaman dulu, orang tua kita itu kan punya amplop khusus kan, amplop untuk anak, amplop untuk donasi, amplop untuk makan, dan lain sebagainya. Saya pun melakukan itu, tapi amplopnya itu bukan dalam bentuk kertas, tapi amplopnya itu dalam bentuk digital seperti ini. Jadi ini yang donasi berapa, dana darurat berapa, pengeluaran untuk bulanan berapa, dan semuanya itu sudah ada semua. Jadi kalau misal begitu punya uang, saya masukin khusus buat donasi, khusus buat ini, khusus buat ini, khusus buat ini. Nah kalau misal saya mau makan, ya udah saya ambil dari amplop yang makan itu, udah saya kris. Simple kan? Jadi semuanya kekontrol. Terus permainan saya fokus, gimana caranya nambah penghasilan. Ya, ada nggak cara nambah penghasilan pakai bisnis ini atau usaha itu atau invest di sana atau mungkin beli saham dan lain sebagainya, apapun lah, tambah penghasilan. Saya bukan tipikal orang yang suka bilang, kita berhemat-hemat gitu. Hemat itu boleh, tapi kalau selamanya berhemat, kamu capek, believe it, capek. Mendingan kamu nambah penghasilan dan itu kamu akan membuat kamu lebih happy gitu. Nah, cobain deh, teman-teman, cobain. Ini pakai aja, itu ada menu, apa tadi di filenya kalau teman-teman sudah download, cobain dulu. Nah, teman-teman rasain, nanti akan berbeda permainan ininya. Terus kemudian saya mau cerita, problem orang Indonesia adalah, teman-teman, siapa yang pernah berpikir atau pernah mengucap, ini, cari duit itu susah. Ada yang pernah nggak? Mengeluh, mengucap, atau berpikir, cari duit itu susah. Aslinya teman-teman, kalau teman-teman turunin lagi dalam gitu, cari duit itu susah. Kalau teman-teman belum tahu caranya. Nah, kali ini kita bahas dalam waktu kurang lebih 5 menit, kita bahas ngomongin income. Fokus dulu teman-teman.
Ini ada dua jenis income. Income itu ada yang modelnya seperti ini, stabil. Kita ngomongnya stabil. Ada yang ngomongnya itu naik turun, spike. Oke, pertanyaannya satu, teman-teman. Dari dua jenis income ini, apakah ada yang memberikan rasa aman? Apakah spike? Apakah stable? Apakah keduanya? Apakah tidak keduanya? Nah, boleh tulis di kolom komentar. Oke, stable contohnya apa? Kayak karyawan gajian. Spike contohnya kayak apa? Ya, contohnya pengusaha, kalau saya apa lagi? Agent insurance, agent property, freelance, itu spike. Nah, kira-kira mana, apakah ada yang memberikan rasa aman? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Silakan. Jawabannya, baik itu spike. Kalau spike mungkin teman-teman berpikir ya, itu kan grafiknya aja naik turun tuh, ada masa-masa turun. Itu nggak aman. Yes. Stable itu aman, Vin. Karena itu rutin gitu. Tapi teman-teman tahu nggak, ketika yang namanya terjadi PHK, itu tidak ada pengumuman 1 bulan sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, atau mungkin di hari H udah dikasih tahu langsung keluar. Tidak ada rasa aman. Rasa aman itu ilusi. Yang ada adalah gini, stable itu memberikan rasa yang namanya nyaman. Kenapa nyaman? Karena kita punya penghasilan yang rutin, dan kita bisa atur untuk pengeluaran-pengeluaran kita. Nyaman. Kalau mau kaya, modelnya spike. Sampai sini dapat ya? Nah, saya mau tanya lebih dalam lagi. Teman-teman, idealnya dalam satu rumah tangga itu punya berapa jenis penghasilan? Apakah 1, apakah 2, atau lebih dari 2? Kalau 2, apakah dua-duanya spike? Apakah dua-duanya stable? Apakah ganda campuran? Nah, teman-teman boleh tulis kolom komentar. Nah, ini drill down lagi. Iya nih, kayaknya udah mulai terpancing. Kalau saya boleh jawab, Mas Melvin. Boleh Mas. Boleh Mas sambil ngobrol ya, sore. 9 kali ya. 9. Ganda campuran. Ini Satu spike, satu stable. Ya. Ini permainannya, ini kalau sudah masuk ke sini, teman-teman akan biasanya otaknya itu sudah langsung mulai, udah mulai berpikir. Udah mulai berpikir, selama ini gue mainin apa ya? Nah, mostly teman-teman bilang ganda campuran kan. Nah, sekarang saya drill down lagi. Kalau kayak gitu ya, Vin ya. Gini, Vin. Misal nih, dari Senin sampai Jumat gue kerja kantoran. Sabtu gue cari proyekan. Ya kan? Sabtu Minggu gue cari proyekan. Senin lagi, gue udah capek dong, Vin. Ya burn out lah, ya apalah, udah capek dong, fatigue lah, istilahnya aneh-aneh kan, pasti kan ya kayak gitu kan. Nggak mungkin dong, Vin. Orang kerja harus ada jedanya dong, harus ada istirahatnya dong. Nah, gini teman-teman, kita ngomong spike sama stable, tapi saya akan drill down lebih dalam lagi, itu namanya 9 pintu rezeki. Nah, ini lebih berbeda lagi. Teman-teman, ada 3 jenis income, ada tiga polanya. 1, active income. Active income itu apa? Active income itu kita kerja, nukerin waktu, tenaga, pikiran, satu lagi ada tahu nggak? Yang tahu aku kasih bonus deh. Kasih hadiah. Ada yang tahu? Satu lagi nukerin waktu, tenaga, pikiran, dan ide itu pikiran. Nah, satu lagi adalah perasaan. Ya kan? Karena kalau kerja biasanya dimarahin orang, kesel kan, baper kan? Nah, itu dapat duit. Pokoknya kalau kita nggak kerja, nggak dapat duit. Kerja, dapat duit. Nggak kerja, nggak dapat duit. Investasi, duit kita kerja. Bukan lagi orangnya lagi. Duitnya yang kerja. Pasif, itu bukan orangnya, bukan duitnya, tapi asetnya. Aset. Nanti kita akan bahas, aset itu apa. Tapi terima dulu aja. Jadi kalau aktif itu orangnya yang kerja, investasi itu uangnya yang kerja, pasif itu asetnya. Ya. Sekarang kita drill down. Active income itu ada 3. Ada yang namanya itu dari hasil kita kerja. Hasil kerja itu apa? Ya bisa kerja kantoran, ya bisa karyawan. Ada juga yang jadi dokter atau perencana keuangan seperti saya atau kami, teman-teman di Finansialku. Kami dapatnya dari fee konsultasi.
dokter dari fee dokter, atau agen properti dari komisi bagi hasil dari penjualan properti. Itu kerja, kita kerja. Bahasa Inggrisnya adalah earn income, kita kerja. Tapi ada juga orang yang kerjaannya berdagang. Dia ngomong untung, ada ngomong puntung, untung atau rugi. Pokoknya semua pekerjaan yang ngomong gini, saya untung sekian, saya lagi kurang bagus nih bulan ini, lagi rugi gitu. Itu pedagang. Bahasa Inggrisnya pedagang, trader. Dagang bahasa Inggrisnya trade. Anything, semua yang di trade, semua yang diperdagangkan itu profit namanya, profit income atau dagang. Oke. Mau dagang bakso bisa, dagang baju bisa, dagang saham bisa, mau dagang emas bisa, mau kripto juga bisa, tapi selama kita dagang, trade, profit. Yang ketiga, proyekan. Jelas lah ya, gampang lah. Misal ada teman yang butuh bikin logo, dibikinin gitu, proyekan gitu. Atau mungkin ada weddingan, terus pada jadi asernya di situ atau yang bantu di situ, proyekan. Oke, sampai sini teman-teman dapat ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin, hasil kerja itu bisa spike, bisa stable. Profit itu spike. Proyekan, kebanyakan spike. Nah, pemasukan investasi itu ada 3 lagi. Nah, ada yang namanya pertumbuhan modal. Pertumbuhan modal itu gimana? Ibarat kata nih teman-teman ya, teman-teman beli ayam yang warna kuning itu, jangan dipilokin dulu, tapi digedein dulu. Ya. Terus kemudian dijual ayamnya. Itu pertumbuhan modal. Jadi kayak contoh kita beli emas gitu, di harga 250.000. Sekarang di harga katakanlah 1,5 juta. Itu udah naik. Atau beli saham, harganya kemarin tahun lalu atau 2 tahun lalu 1.000, sekarang di harga 1.500. Itu modalnya udah bertumbuh. Nah, yang kedua, dividen, bagi hasil. Teman-teman misal punya invest di perusahaan, dapat bagi hasil. Contoh, ternyata adik kita buka usaha warung, udah kita invest, udah ada bagi hasil, itu dividen. Atau kita beli perusahaan perusahaan ayam, udah kita dapat bagi hasilnya, itu dividen. Nah, yang ketiga, bunga. Ya, pokoknya kita minjemin uang, kita dapat bunga. Ya, inilah yang disebut biasanya riba. Tapi itu sumber penghasilan juga. Nah, yang ketiga, penghasilan pasif. Tadi bunga itu contohnya deposito ya. Nah, pasif itu adalah gini, anything yang disewain. Mobil bisa disewain. Atau mungkin kalau teman-teman pergi ke Bali, itu mobil disewain ya. Atau rumah disewain. Baju disewain. Anything yang disewain. Rental income. Terus yang kedua, ada royalty income. Contoh, teman-teman mungkin tahu sepatu yang mereknya Air Jordan. Atau kalau teman-teman yang main tenis, itu ada baju Uniqlo yang logonya itu RF, Roger Federer. Atau teman-teman yang ikut MLM, terus dapat overriding business. Jadi bawahnya kita kerja atau jualan, kita dapat bonusnya, itu royalty. Yang terakhir, itu waralaba, franchise. Nah, teman-teman coba perhatiin. Kalau teman-teman lihat lebih dalam lagi, tadi ngomongin spike sama stable, itu masing-masing itu ada spike, ada stable-nya. Jadi, nggak perlu yang namanya Senin sampai Jumat kita kerja kantoran, Sabtu Minggunya masih kerja lagi gitu. Bukan begitu konsepnya. Itu konsepnya itu membunuh pelan-pelan. Gitu. Konsepnya gini, yang kerja jangan kitanya terus. Yang kerja tuh ya uangnya kita kerja, asetnya kerja, semua kerja gitu. Jangan kitanya terus. Kalau bisa waktu muda kita nggak punya modal, nggak apa-apa, kita kerjanya paling gede, untungnya paling gede. Tapi di usia 30-an itu pemasukan investasi mulai digedein. 30-40-an. Usia 40-50-an penghasilan pasifnya digedein lagi. Punya waralaba, katakanlah punya dua Indomaret kayak, atau punya 2 properti, dua rumah kos-kosan kayak. Permainannya seperti itu teman-teman. Saya nggak ngajarin ngirit. Kalau teman-teman mau tahu belajarnya ngirit sama perencana keuangan lain, nggak usah sama saya. Semua orang udah ngomong caranya ngirit. Saya mau kasih tahu gimana caranya teman-teman permainannya itu gini loh. Ini loh permainannya itu buka tambah rezeki gitu. Jangan membatasi. Nah, sampai sini teman-teman get the idea ya. Nah, teman-teman coba pikirin, ini tuh kayak teman-teman lagi main catur, ajak pasangannya mikir,
kira-kira kita mau nambah penghasilan dari mana ya tahun ini? Tahun depan kita punya modal, kita mau puterin kemana ya? Kita mau bergerak mana ya? Apakah kuda kita yang jalan? Apakah benteng kita yang jalan? Apakah mungkin apalagi menterinya kita yang jalan? Atau kita pakai bidak-bidaknya kita? Atau yang apapun? Ya, atau pion-pionnya yang jalan gitu ya? Apapun. Nah, teman-teman mau gerakin yang mana nih? Ya, you play this in the real game, in the real world gitu. Jadi permainan ini jalan gitu. Dan teman-teman, I believe nanti hubungan kalian akan lebih langgeng karena kalian punya satu misi yang sama, bergerak di arah yang sama seperti yang tadi, bukan kanan kiri tapi arah yang sama. I believe it. Nah, teman-teman, kesimpulannya apa? Problemnya orang Indonesia atau majority orang Indonesia itu sama seperti meja kafe yang lingkaran, kakinya satu, sama. Kenapa? Semua pengeluaran teman-teman cuma ditopang dari satu sumber penghasilan, gaji. Makanya berat. Nah, dengan konsep tadi 9 sumber pintu rezeki itu, saya punya ide pengeluaran yang sama tapi ditopang dari kaki yang ada 4. That's the solution. Ya, dari penghasilannya pasangan juga bisa, hasil investasi bisa, waralaba bisa, atau mungkin nanti kakinya bisa lebih dari 4, atau mungkin jadi kayak binatang, kaki 1000 gitu. Banyak gitu. Ya, anything, tapi itu akan jadi lebih ringan. Gitu. Nah, inilah permainannya teman-teman. Ya, mungkin teman-teman akan lihat, oh cara permainannya berbeda gitu. Nah, intinya apa? Kesimpulannya apa? Pertama, kalau teman-teman dari tadi ini permainannya adalah dari income, active income-nya gedein ya. Kalau sudah diinvestasiin, perbesar modalnya. Nah, modalnya itu dipakai buat beli aset produktif. Coba teman-teman nonton ya yang apa home sweet loan gitu. Itu 300 juta nganggur. Coba kalau itu 300 juta diinvest dulu. Terus dibeliin atau dibikinin bisnis catering makanan. Satu, orang tua kerja, bisa bantuin. Jadi bosnya. 2, buka lapangan kerjaan. Penghasilannya ada dari investasi, dari kerja ada, dari investasi ada, dari bisnis catering ada. Kakinya langsung banyak. Jadi nggak perlu ruwet gitu. Ya, sayang aja Kak Luna atau yang home sweet loan itu nggak konsul sama kita. Jadi dia nggak ngerti mainan ini. Hopefully teman-teman bisa ngerti ya. Tapi kalau teman-teman tertarik sama obrolan ini atau ngomongin yang income ini memang ada pembahasan khusus. Ini di 9 pintu rezeki ini ada gimana cara ngedein active income, gimana cara ngedein investment income, gimana cara ngedein passive income-nya, gimana caranya mainin ini semua. Jadi teman-teman bisa kebayang, oke, maininnya seperti ini, harus apa yang maju dulu, apa yang digedein dulu, caranya gimana, langkah-langkahnya apa. Jadi teman-teman tahu nih, planningnya jelas. Nah, sedikit kita masuk lagi ke dana darurat tadi yang saya sampaikan. Intinya dana darurat itu simpel aja. Kalau misal sampai kehilangan pekerjaan, kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk bisa punya penghasilan berikutnya? Ya, saran saya range-nya 9 sampai 12 kali pengeluaran. Kalau udah menikah 9, punya anak 12. Single 6 it's okay. Simpennya di mana? Simpel aja di rekening, deposito, emas, reksadana pasar uang dan lain sebagainya. Pin, emas kenapa disebut dana darurat? Kenapa nggak disebut investasi? Nah, kayak gini teman-teman. Teman-teman, pasti pernah dapat nasihat dari orang tua atau maminya khususnya itu kalau udah punya uang, beli emas. Betul ya? Tapi pernah kasih tau nggak? Kapan jual emasnya? Waktu untung atau waktu butuh? Ada orang yang beli emas mungkin dari harga 250.000 loh. Atau mungkin dari 300.000 atau 400.000. Sekarang harga udah 1,5 juta loh. Kalau 250.000, sekarang harga 1,5 juta, itu untung udah berapa kali lipat? Nggak dijual karena nggak butuh. Ya. Nah, kalau yang lagi kepepet dijual, itu bukan investasi. Orang invest biasanya dijual itu ketika untung atau cut loss kalau lagi rugi. Bukan dijual lagi butuh. Gue lagi butuh, gue jual gitu. Enggak, investasi nggak kayak gitu. Ya. Yang lagi dijual kepepet itu namanya dana darurat. Nah, itulah kenapa disebutnya di situ emas dana darurat. Nah, sedikit cerita tentang asuransi. Kita masuk asuransi sedikit karena teman-teman juga pasti akan berkeluarga. Jadi teman-teman, kita itu punya 2 tanggal penting. Satu tanggal lahir, di KTP kita tahu,
ada satu tanggal yang kita nggak tahu, yaitu tanggal kematian. Di tengah-tengah tanggal lahir, tanggal kematian, itu kehidupan kita, our life. Ya, simpelnya, orang hidup, sehat, bisa sakit. Nah, pertanyaannya, kalau sampai masuk rumah sakit, siapa yang bayar tagihan? Mau bayar sendiri pakai tabungan, atau mau dari asuransi? It's your choice. Yang kedua, kalau ternyata hidup, sehat, kenanya sakit kritis. Sakit jantung, cancer, diabetes, dan lain sebagainya. Selain bayar tagihan rumah sakit, ada juga nih, selama kitanya berobat, itu income-nya kita siapa yang tanggung? Nah, kalau misal mau memang tabungannya cukup, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misal mau dibayarin dari asuransi, ada yang namanya asuransi penyakit kritis. Jadi yang dibayarkan ketika orang kena sakit kritis dikasih uang cash, masuk ke rekening tabungan. Oke, nah itu risiko pertama. Kitanya hidup, tapi sakit kelamaan. Itu jadi masalah buat kita. Khususnya keuangan kita. Nah, tapi ada juga hidup, meninggal. Nah, siapa yang bayar tagihan utang kita, siapa yang kasih penghasilan buat keluarga yang ditinggalkan, kalau ada biaya pemakamannya gimana, biaya pendidikan anak kita kalau misalnya ada anak masih usia sekolah gimana, nanti biaya balik nama untuk properti yang kita punya gimana, siapa yang bayar, 2,5%-nya itu. Nah, ini adalah kalau risiko kalau kitanya sebagai kepala keluarga itu meninggal terlalu muda. Nah, puji Tuhannya, produk-produk asuransi itu sekarang jadi sangat-sangat terjangkau. Sangat-sangat terjangkau. Untuk gambaran ya, karena beberapa bulan lalu saya juga perpanjang premi polisnya itu. Untuk asuransi kesehatan yang saya punya, itu dikasih perlindungan sampai dengan 16 miliar dalam setahun. Jadi pokoknya kalau sakit, sampai maksimal 16 miliar, itu ditanggung sama perusahaan asuransi. Saya bayar premi, itu kemarin itu 4,8 juta per tahun. Bukan per bulan. 4,8 jutaan per tahun. Kurang lebih 400 ribu per bulan. Dan buat saya, itu lebih sangat-sangat terjangkau daripada zaman dulu saya punya asuransi. Gitu. Nah, makanya aku bilang, asuransi zaman sekarang itu jauh-jauh lebih murah. Atau, sorry, bukan lebih murah, lebih terjangkau. Nah, terakhir, tadi permainannya, invest. Ya tadi, invest itu antara perbesar modal atau punya penghasilan. Baik itu dari dividen atau juga dari bunga. Nah, ini singkat aja, berapa lama sih waktu untuk menggandakan uangnya teman-teman? Ini tinggal aja dibagiin gitu. 72 bagi 5% atau 72 bagi 10%, berarti 7 tahun butuh untuk menggandakan uang. Nah, gini teman-teman, permainannya adalah teman-teman cari cara supaya uangnya teman-teman itu bertumbuh dari tahun ke tahun. Bukan tumbuh stabil, tapi tumbuhnya lebih tinggi. Caranya gimana? 9 pintu rezeki, mainin semua. Caturnya gerakin semua. Jangan pelan-pelan, tapi semua bergerak gitu. Nah, teman-teman akan cari cara, oh gimana gitu. Nah, contoh nih ya, kalau 72% invest, return-nya 12%. Berarti 6 tahun lagi, uangnya teman-teman, misal nih, tahun 2024 invest 100 juta. Return-nya 12% tiap tahun. Jadi nanti di tahun ke-6, 100 juta itu sudah jadi 200 juta. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, saran saya ini contoh, teman-teman main aja, misal nih targetnya 500 juta pertama. Ya, kejar aja dari usia 30, udah punya uang berapa nih? Biasanya kalau sudah menikah, biasanya sudah punya 100 juta pertama. Pada menyiapkan untuk 500 juta pertama. 500 juta pertama terpenuhi, lanjut, kejar ke 1 miliar pertama. Pelan-pelan. Nah, nanti teman-teman akan menemukan pace-nya sendiri, kayak orang lari ya, ada pace-nya sendiri, kecepatannya seperti apa, mainnya seperti apa, dan teman-teman akan lebih happy. Oke, sekian dari saya kembaliin ke moderator kita.